Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, apa kabar? Seperti biasanya, Roni Times hadir untuk Anda. Kita akan berdiskusi. Kalau Roni Times sudah hadir, pasti kita akan berdiskusi. Dan narasumber-narasumber yang kita hadirkan juga luar biasa. Kompetensinya nggak perlu diragukan lagi, kredibilitasnya juga nggak perlu diragukan lagi. Soal pengalaman, wow, jangan salah. Narasumber-narasumber di Roni Times selalu berlatar belakang experience-nya ini luar biasa sekali. Baik, pemirsa, sebentar lagi kita akan masuk dalam era digitalisasi. Tepatnya tanggal 2 November 2022 sudah analog switch off. Dan eksistensi dunia penyiaran di Republik kita tercinta ini tidak terlepas dari sebuah rumah besar yang menjadi awal tonggak sejarah. Jadi adanya penyiaran secara audiovisual di Indonesia ini tentu saja TVRI, Televisi Republik Indonesia. TVRI berhasil menancapkan pengaruhnya dan menjadi satu-satunya media edukasi pada saat itu di zamannya begitu ya, dan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pembangunan, pendidikan, segala aspek kehidupan dan sosial yang ada di Republik ini jadi bisa di-manage demikian rupa oleh TVRI tentu saja. Dan pemirsa, ngobrol soal TVRI, kemudian analog switch off, era digital dan lain sebagainya. Malam hari ini saya ditemani dua narasumber yang wow gitu kan. Ada Ketua Umum ATSDI, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, Bapak Eris Munandar, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, yang malam hari sudah hadir. Pak Eris, selamat malam. Selamat malam, Bung Roni, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat selalu. Tambah ganteng ya, sepertinya habis mandi nih kayaknya nih. Iya, karena kan digital itu bersih, jernih, canggih. Jadi kelihatan detail gitu ya. Iya, betul dong. Kelihatan detail. Baik. Nah, Pak Eris, di sampingnya ada narasumber yang lain. Narasumber yang satu ini juga nggak kalah keren gitu kan. Suaranya ketika beliau punya hobi nyanyi ya, tarik suara ya. Kalau dulu sih tarik yang lain gitu kan. Tapi sekarang hobinya tarik suara ketika mengisi hari-hari beliau gitu kan. Suaranya seperti Frank Sinatra. Wah, keren banget ya. Dan beliau merupakan mantan Direktur Teknik gitu kan, Televisi Republik Indonesia, dan beliau ini sangat tahu sekali eksistensi TVRI, kekuatan TVRI, kemudian juga jumlah pemancar TVRI. Kalau mungkin agak ekstrim saya bilang bahwa beliau ini juga sangat paham mungkin jumlah kabel yang ada di ruang pemancarnya TVRI, mungkin beliau hafal gitu ya. Ini Pak Icaf, apa kabar? Assalamualaikum, selamat malam Pak Icaf. Selamat malam, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita sudah hadir, ada Pak Eris, Ketua TSDI, kemudian juga ada Pak Icaf, mantan Direktur Teknik dari TVRI. Gak jauh-jauh dari TVRI sebenarnya, dan gak jauh-jauh dari ATSDI, asosiasi yang benar-benar terus memperjuangkan era digitalisasi dan sangat berkontribusi mendorong era digitalisasi di Republik ini. Karena saat ini kita akan berbicara tentang eksistensi TVRI selama 59 tahun ini, apa yang sudah TVRI berikan dan apa yang sudah kita dapatkan juga dari TVRI gitu kan. Dan tanggal 24 Agustus merupakan hari ulang tahun TVRI yang ke-59. Ketika kita berbicara soal usia, 59 tahun bukan usia yang sangat muda, tapi usia matang, usia kedewasaan sangat matang. Saya ingin tanya ke Pak Icaf. Pak Icaf, 59 tahun ya. TVRI berkontribusi, berkiprah, mewarnai Republik kita tercinta. Plus minus pasti ada gitu kan, plus minus pasti ada. Tetapi Pak Icaf yang pernah ada di dalam lingkaran, bahkan dalam lingkaran eksekutif bisa dikatakan seperti itu, yang teratas begitu kan. Ini pasti tahu sekali bagaimana sih kekuatan TVRI selama kalau dulu mungkin masih sangat dominan gitu kan. Tapi sekarang
di saat kita sudah bersiap-siap untuk masuk ke dalam gerbang teknologi yang lebih maju, era digital, apakah TVRI kita ini masih mampu untuk bersaing atau siap untuk memberikan tayangan-tayangan yang bermutu dan berkualitas? Gitu kan, karena Pak Icaf ada di sana beberapa waktu yang lalu dan saya yakin Pak Icaf paham sekali. Gimana nih Pak Icaf penilaiannya dalam kurun waktu 59 tahun usia TVRI sekarang? Siap nggak bersaing dengan TV-TV digital, era peradaban baru lah dalam dunia penyiaran? Gimana Pak Icaf? Ya, barangkali cara menjawab saya mungkin begini. Saya paling gatal dengan kata persaingan. Karena sebetulnya tetap saja TVRI itu sebetulnya dia itu harus meniadakan persaingan. Itu harus mutlak gitu bagi TVRI. Dia harus mampu meniadakan persaingan. Tapi bukan berarti dia tidak mampu bersaing, ya kan? Kalau saya dulu menggiring, kita menyiapkan program yang bernilai jual tapi tidak untuk dijual. Nah, itu dulu saya dalam waktu saya masih menjadi pemimpin. Ya. Saya bagaimana caranya, ya kan? Nah, terus kalau ditanya bagaimana konten ke depan, kalau bicara konten sebetulnya secara kreatif, kemampuan, saya tidak pernah ragu dengan seluruh SDM yang masih tersedia, terutama dalam hal kreatif ya. Mereka masih saling tetap mendapatkan pewarisan dari senior-senior. Gitu ya. Dan yang satu yang masih ada adalah spirit. Spirit kami tetap bertanggung jawab terhadap resiko layar bagi publik gitu loh. Itu masih tetap kami pegang, bertanggung jawab sekali itu. Hanya barangkali yang menjadi persoalan itu adalah kita bicara kreatif, kita bicara pengemasan. Nah, kalau pengemasan itu kita kemudian bicara biaya. Ini menjadi masalah yang selalu menjadi kambing hitam, tapi yang balik adalah yang menjadi kambing hitamnya SDM. Ya. Nah, kalau ini ceritanya akan panjang, tapi apa cukup waktunya Bung Roni kalau ketika kita berbicara SDM, semua orang tahu kalau dulu kan TVRI itu identik dengan SDM yang tua-tua gitu kan, seperti Pak Icaf gitu kan. Jadi yang muda-muda sangat sedikit. Nah, meskipun sekarang sudah dimasukkan yang muda-muda gitu kan. Tetapi roh dari TVRI itu memang tayangan-tayangan yang serba dipagari oleh aturan-aturan sedemikian ketat seperti pada era Orde Baru lalu. Yang jadi pertanyaan sekarang Pak Icaf, dengan kondisi yang terjadi saat ini, mampukah TVRI nanti bersaing di era digital? ATSDI ada 68 televisi yang siap untuk meramaikan dunia pertelevisian kita, dunia hiburan kita, dunia penyiaran kita. TVRI meskipun besar, tapi ketika ya mohon maaf, siaran-siarannya masih dibilang basicnya masih zaman dulu banget, mulai teknik pengambilan gambar, kemudian juga konten-konten yang ada seperti itu. Nah, apakah Pak Icaf, meskipun sekarang sudah di luar dari lingkaran itu, masih optimis TVRI nanti masih sanggup, meskipun sekarang usianya 59 tahun ya, masih sanggup bersaing dengan TV-TV sekelas ATSDI ini, grupnya ATSDI? Ya mungkin saya jawab begini, saya tanya dulu Bung Roni, terakhir nonton TVRI kapan Anda buka layar TVRI? Sering sekali saya melihat TVRI, apalagi kemarin pada saat Olimpiade ya. Kalau Olimpiade apa? Olimpiade yang kemarin di Jepang. Ya, betul. Terus dari mana Anda menilai bahwa itu produk televisi TVRI? Ya, dari kemasan ketika presenter membawakan acaranya masih sama ya, eranya masih seperti Tuti Aditama pada saat itu. Mungkin Pak Icaf belum kenal dengan Tuti Aditama, tapi saya sudah kenal dengan beliau karena saya merupakan penonton setia TVRI gitu kan. Jadi misalnya apakah dari sisi bahasa, penggunaan dialek atau apa? Ya, kalau TVRI yang jelas dia nggak bisa lu paksain pakai lu gua.
Ya. Nggak boleh itu. Saya mutlak nggak boleh itu. Sampai sekarang saya tetap mengatakan jangan pernah melakukan itu kecuali lihat programnya apa baru pakai lu gua. Nggak akan itu. Bagi TVRI itu nggak akan. Kenapa? Roh culture itu memang harus menjadi pegangan gitu. Oke lah. Saya hanya menyatakan roh culture harus jadi pegangan. Roh culture harus jadi pegangan, tetapi kan tidak harus terus memunculkan kualitas siaran, konten siaran yang terlihat jadul ya Pak Icap. Gimana Pak Icap? Enggak, penilaian jadul itu yang seperti apa? Makanya saya bilang, Om Roni terakhir nonton TVRI itu kapan? Saya sering melihat TVRI, makanya saya sangat menyayangkan ketika kondisi sudah sangat digital seperti ini, semuanya serba cepat dan lain sebagainya, tapi kita merasakan masyarakat, karena saya mewakili masyarakat nih, saya mewakili penonton masyarakat biasa yang bisa membedakan antara ini bagus nih, ini yang dicari penonton sekarang gitu kan. Nah, ini masih seperti dulu nih. Nah, saya masih merasakan bahwa TVRI tidak banyak dilihat oleh masyarakat. Tetangga saya aja banyak yang melihat TV-TV-nya ATSDI kayak Inspira, kemudian juga TV Nusantara TV gitu kan. Nah, ini kan kode bahwa TVRI ini sudah mulai gimana? Ini usianya 59 tahun loh Pak Ica. Artinya bahwa dalam kurun waktu 59 tahun itu harusnya dia lebih berdaya lagi gitu kan. Sebagai pendobrak dunia penyiaran kita. Gimana Pak Ica? Ya, kalau yang setahu saya sekarang ini udah hampir katakan nonton TVRI pun saya udah jarang. Sudah nggak pernah lagi ya? Nggak juga. Jadi kalau yang saya tahu hanya pengalaman saya pribadi. Saya berusaha banget itu yang namanya merubah posisi layar di depan publik, karena penilaian terakhir itu adalah tetap aja publik. Gitu. Ya. Terutama untuk daerah. Tapi kalau di daerah memang menurut saya di lokal itu orang lokal lebih suka sama yang lokal, kira-kira begitu. Nah, yang saya khawatir adalah bahwa TVRI tetap saja untuk penyiaran yang di pusat terutama barangkali tidak melihat ke arah segmen itu gitu, mungkin ya. Jadi lebih melihat bahwa ya kalau dia lupa sama Roni ya itu akibatnya. Baik. Tapi harus diakui juga bahwa ini TVRI masih tetap bertahan aja kan gitu kan. Di tengah kondisi yang seperti itu juga nggak stagnan gitu loh. Artinya masih ada. Ketika saya buka channel TV saya nyari TVRI, masih ada gitu kan. Gitu aja saya udah senang gitu kan. Jadi ya bisa dikatakan meskipun sebagai pelengkap tapi masih ada kan gitu. Saya ke Pak Iris, Ketua Umum ATSDI, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Pak Iris, bagaimana ATSDI melihat dulu kan pernah ya, saya sering sekali masih teringat di pikiran saya, di benak saya, satu kata dari Pak Icap bahwa TVRI adalah sebuah rumah besar yang jadi tempat kita berteduh semuanya gitu kan. Tapi kalau tiang-tiangnya sudah reot kayak gitu, terus catnya sudah nggak menarik gitu kan, ini gimana nih? Padahal ATSDI di satu sisi ATSDI ini digital, jernih, kemudian canggih, kemudian suaranya jelas dan lain sebagainya. Apakah nanti masih akan menganggap TVRI sebagai sebuah rumah besar atau bagaimana teman-teman ATSDI ini? Gimana Pak Iris? Ya, saya flashback ke belakang beberapa tahun yang lalu. Disitulah awal saya kenal dengan Pak Icap di kampus IPB ya, kalau nggak salah Pak Icap ya. Ya. Kita berdiskusi mengenai masalah kesiapan TVRI dan dengan suara yang khasnya pada saat itu, dan itu memunculkan semangat kepada kita bahwa TVRI bisa menjadi bagian dari proses digitalisasi ini, punya peranan yang sangat penting.
Ya. Pak Icap menyampaikan waktu itu bahwa jangan takut dengan TVRI karena TVRI itu adalah rumah besar kalian. Itu bahasa yang sampai hari ini masih terngiang-ngiang di saya. Ya, betul sekali. Kalau tadi Pak Icap menyampaikan bahwa tidak suka dengan kata persaingan dalam konteks TVRI, ya memang pada saat ini TVRI sedang memposisikan diri, waktu itu sedang memposisikan diri untuk menjadi rumah besar. Ya. Saya pernah mengatakan ke Pak Icap bahwa kita anggap TVRI sebagai orang tua, kita anak-anaknya, kan begitu. Nah, jadi dari situlah Pak Roni bahwa kita terus menggebu-gebu dalam proses perjuangan ATSDI ingin mewujudkan single mark operator menggunakan TVRI gitu kan. Meskipun kenyataannya sekarang kan multiplexing gitu kan. Nah, jadi kita selalu menyampaikan kepada setiap orang, kepada teman-teman di DPR RI bahwa mari kita berdayakan potensi-potensi TVRI yang dalam waktu beberapa tahun ke belakang itu merasa dalam tanda kutip tidak diperhatikan oleh pemerintah, gitu kan. Jadi masyarakat tidak punya rasa kebanggaan bahwa Indonesia negeri ini punya media pemersatu bangsa, dalam hal ini lembaga penyiaran publik yang bernama TVRI. Gitu. Nah, jadi masyarakat lebih senang dengan TV-TV swasta, lebih senang dengan TV-TV yang baru dan lain sebagainya. Padahal kalau berbicara daya jangkau, TVRI itu sudah menguasai seluruh sudut-sudut negeri ini, gitu kan. Nah, permasalahannya sampai hari ini mungkin nanti Pak Icap juga bisa sharing kepada kita apa yang menyebabkan bahwa TVRI itu tidak bisa memanfaatkan potensi yang sudah dimilikinya dibandingkan dengan swasta, gitu kan. Kalau berbicara di ranah era TV digital, ini kan killer konten, kompetisi konten, gitu kan. Jangan sampai di era digital ini TVRI kembali menjadi bagian yang tidak dilirik oleh masyarakat akibat konten-kontennya tidak menarik perhatian dari masyarakat. Nah itu mulai terjadi ya. Nggak tahu apa mungkin sepeninggal Pak Icaf atau mungkin Pak Icaf juga memberi kontribusi untuk agar TVRI sekarang tidak dilirik secara tidak langsung atau gimana, nanti akan kita klarifikasi. Ya terus Pak Ketum gimana? Jadi gimana nih ATSDI sikapnya nih? Ya saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Icaf dari alam sadarnya yang mengatakan bahwa TVRI bisa bangkit, TVRI menjadi rumah besar, itu setidaknya harusnya menjadi pesan tersendiri bagi direksi sepeninggal Pak Icap, gitu kan, untuk menjadikan TVRI ini menjadi jauh lebih besar, berdaya. Kalau kita lihat NHK, kemudian di Korea, sebagai orang senang, gitu kan, itu kan TV-TV publik, gitu kan. Nah sekarang orang kalau tadi pertanyaan Pak Icap, Pak Roni sudah sering lihat TVRI enggak ya? Hanya pada saat momen-momen tertentu, gitu kan, seperti Olimpiade Tokyo dan lain sebagainya, karena tidak ada lagi pilihan kan, karena sebagai televisi yang punya hak untuk menayangkan gitu. Tapi setelah itu ya kembali TVRI ditinggalkan, gitu kan. Dan ini kan bagi saya TVRI itu semestinya harus menjadi leader. Apalagi usianya 59 tahun kan sekarang, harus menjadi leader, kemudian memanfaatkan dana APBN yang ya kalau dianggap besar ya tidak besar kalau tergantung pembandingnya, karena pernah Pak Icap menyampaikan bahwa antara anggaran TVRI dengan NHK itu bumi dan langit, gitu kan, bumi dan langit, gitu kan. Jadi kalau pemerintah katakanlah bisa memberikan distribusi keuangan kepada TVRI lebih dari angka yang sekarang diterima, saya pikir TVRI bisa bangkit sih, gitu kan. Pak Icaf, dari APBN ini kan terdistribusi ke 34 stasiun wilayah, gitu kan, itu Pak Icaf. Iya, Pak Icaf, tadi sempat disentil Pak Iris nih, gitu kan, sempat disentil Pak Iris bahwa TVRI sekarang berat ya untuk bisa bersaing, gitu kan, untuk bisa bersaing dengan TV-TV pendatang baru, karena ya saya bilang tadi kan masih konten-kontennya masih seperti dulu, tidak menggunakan bahasa lu gue, tetapi masyarakat melihat masih stagnan ya, baik dari sisi konten, sehingga masyarakat melihat hanya pada momen-momen tertentu kayak Olimpiade, kemudian kejuaraan bulu tangkis, kayak gitu-gitulah.
Dan tadi disoroti oleh ATSDI bahwa bisa dikatakan disimpulkan bahwa TVRI sekarang seolah-olah sedang berusaha keras nih, seolah-olah nggak berdaya juga gitu menghadapi persaingan ini, padahal anggarannya juga lumayan gitu kan. Pak Icaf sebagai seorang individu yang pernah berada di dalam, melihatnya dari sekarang, saya yakin kalau di dalam Pak Icaf mungkin akan berbicaranya agak susah gitu kan, menyorotinya agak susah secara fair gitu kan. Sekarang Pak Icaf ada di luar nih. Apa sebenarnya yang terjadi kalau menurut Pak Icaf dalam perspektif Pak Icaf sekarang sudah berada di luar lingkaran itu? Saya harapkan ada pengakuan jujur dari seorang mantan direktur teknik TVRI. Gimana Pak Icaf? Ya kalau bicara itu ya seolah-olah menjadi cara jawaban lari dari fakta gitu. Kalau saya mengatakan selalu berbicara dari sisi biaya. Dan dari sisi ketersediaan anggaran. Misal contoh gini aja, saya pada saat menjadi Kepsta di Sumatera Utara, ya kan? Anda bayangkan saja, anggaran kerja saya untuk 4 jam siaran lokal, saya cuma punya uang 2 miliar. Kalau 2 miliar itu saya bagi 365 hari, maka saya punya uang setiap hari itu cuma 5 juta. Untuk saya pakai mengemas program siaran, ya kan? Nah, sedangkan saya berhitung paling tidak untuk 4 jam siaran itu saya menghitung saya butuh 12 miliar per tahun. Dengan cara itu pun saya masih bisa menemukan tambahan sampai ke angka 9 miliar. Dan itu terjadi. Ya kan? Nah semuanya kembali lagi, saya nggak bisa mengatakan saya pintar, tidak. Semua orang sama. Persoalannya tinggal responsibility aja terhadap masing-masing individu. Artinya adalah bahwa pimpinan pucuk pimpinan yang ada di TVRI sekarang tidak sekaliber ketika grupnya Pak Icaf ada di dalam dulu ya Pak Icaf ya? Saya tidak mengatakan itu, tapi kan tadi kan saya bilang saya tidak bermaksud menilai, tapi tetap saja bahwa kepemimpinan itu memang menentukan, ya kan? Sikap memimpin itu seperti apa itu akan menentukan, gitu kan. Tapi tolonglah, saya juga kepengen tetap mengatakan lihat secara adil, gitu. Kalau mungkin saya harus bercerita. Sekarang begini aja, coba Anda bayangkan, 3 tahun menjelang TV swasta muncul, TVRI diberhentikan iklan, itu yang pertama, oke? Setelah dia diberhentikan iklan dengan alasan sudah disubsidi oleh negara, dia tetap bisa berjalan dengan kreatifnya. Tapi kualitas konten, Anda percaya kan kualitas konten itu mempengaruhi rating kan bagi swasta? Kalau penonton mereka ada di kita semua, pengaruhnya gimana rating mereka? Kita nggak jual beli, tapi kan harga mereka terpengaruh. Ini sebuah realita atau upaya pembelaan diri? Oh fakta. Enggak, ini fakta. Nah, karena sampai sekarang saya belum melihat ada killer konten yang ada di TVRI Pak Icaf. Saya hanya pengen mengatakan bahwa ketika TVRI tidak boleh beriklan, pada akhirnya bagus pun terganggu orang. Jangankan dia beriklan, bagus saja masih terganggu. Kenapa? Ternyata TVRI penentu harga pasar, kan gitu. Saya tidak mau kemana-mana larinya, saya cuma mengatakan ketika TVRI penentu harga pasar, apa yang terjadi? Di era pertama pada saat TV-TV swasta muncul, saya tidak mengatakan tokohnya siapa, karena bisa saja itu ulah di bawah juga bisa terjadi kan, memakai alasan. Tapi kan saya mengatakan bahwa TVRI bagus pun tetap menjadi gangguan. Oke? Anda bayangin ketika bagus pun menjadi gangguan, apa yang terjadi di dalam internal? Ya, kreator kita banyak, orang-orang hebat gugur di situ. Tapi ketika mereka mau membuat sebuah program aja menjadi gangguan, lama-lama kalau setahun 2 tahun dia terganggu, mungkin nggak akan ada perubahan. Tapi kalau dia terganggu sampai 20 tahun, 30 tahun, di situ tidak ada
terjadi saling pembinaan. Kegiatan kreatif itu kan sebetulnya apapun kegiatannya kan selalu akan saling membina, selalu akan saling mewariskan kemampuan. Baik. Bayangin aja 30 tahun sekian TVRI menjadi pengangguran. Kalau saya bilang TVRI itu nyaris menjadi pengangguran. Baik. Jadi Pak Eris, ini menarik nih statement dari Pak Icap nih. Ini menarik nih. Jadi TVRI memang dibikin seperti itu gitu loh. Karena kalau nanti TVRI bagus, ini TV-TV-nya TSDI, TV-TV swasta yang lain nggak akan laku, gitu kan? TVRI bisa kok bikin killer konten, gitu kan? Sekarang kan yang lagi tren tuh killer konten, gitu kan? Konten yang benar-benar bagus, yang bisa meningkatkan rating dan disukai oleh penonton. TVRI bisa loh membuat seperti itu, gitu kan? Tapi memang TVRI sengaja menahan diri karena TVRI adalah barometer, ya kan? Barometer pendapatan juga, rating juga bagi TV swasta. Artinya kita nggak mau terlalu nanti kasihan sama TV-TV swasta. Pertanyaan saya adalah, benarkah TV-TV swasta, terutama daerah TSD ini selalu meminta belas kasihan pada TVRI, Pak Iris? Wah, belas kasihan dalam konteks seperti apa? Belas kasihan apa? Ya, konteksnya mungkin bukan belas kasihan gitu kan. Tapi saya melihatnya justru dari sudut pandang begini, Pak Icap, bahwa bagaimana caranya agar dana yang sudah digelontorkan oleh negara itu punya kebermanfaatan bagi masyarakat. Kita tidak bicara kualitas ya, tidak bicara kualitas, tapi bagaimana agar dana itu bisa dimanfaatkan untuk kebermanfaatan masyarakat dengan hadirnya konten-konten yang bisa menarik masyarakat untuk kembali melihat layar TVRI, gitu kan. Tidak dalam konteks bahwa bisa saja TVRI membuat kualitas yang bagus, titik-titik daya pancarnya juga sudah mumpuni lain sebagainya. Kemudian ada kekhawatiran bahwa nanti bisa dalam tanda kutip bisa melibas TV-TV swasta dan lain sebagainya. Bagi saya itu bukan alasan, gitu kan. Bagi saya itu bukan alasan. Justru kompetisi inilah yang sesungguhnya bisa dimaknai oleh TV-TV swasta agar bisa bersaing. Kalau misalnya TVRI bisa menunjukkan jati dirinya, TV swasta juga bisa bersaing untuk memberikan yang terbaik, gitu kan. Iya, Pak Icap tadi mengatakan bahwa TVRI memang sengaja mengalah tapi untuk menang, gitu kan. Bisa mengalahkan TV swasta, gitu kan. Saya nggak tahu faktor kesengajaan itu dibuat, apakah itu hanya sebuah grand design, gitu kan, atau memang dalam upaya bahwa sebagai rumah besar itu, gitu kan. Saya nggak paham, gitu kan. Tapi dalam kacamata saya sebagai rakyat, bahwa Pak Icap pernah nanya, Anda itu pemilik televisi loh, gitu kan. Masih ingat Pak Icap ya ke saya, Anda itu adalah pemilik televisi ya, karena memang kita rakyat. Tapi rakyat kemudian pemerintah dalam hal ini negara memberikan distribusi dana kepada TVRI, ya kita punya hak dong untuk mendapatkan kualitas tayangan yang baik, yang menarik dari TVRI itu, gitu kan. Dan TVRI itu jangan sampai kok TV swasta menarik, tapi TVRI kok biasa-biasa saja, gitu kan. Nah, padahal dananya gede, gitu kan, dibandingkan dengan TV-TV ya anggota TSDI yang ya beroperasional apa adanya, gitu. Tapi bukan soal dana gede, Pak Rodi. Tadi Pak Icap juga menyatakan bahwa ini bukan soal dana, tapi soal kepemimpinan, gitu kan. Karena kreativitas ini kalau misalkan dana gede tapi tidak dibarengi dengan kepemimpinan dan lain sebagainya, ya sama saja, gitu kan. Ada orang yang budgetnya sedikit tapi dia bisa memanfaatkan budget itu untuk menghadirkan konten yang berkualitas, ada juga, gitu. Dalam keterbatasan gitu dia mampu memberikan sesuatu yang baik, gitu ya. Kadang-kadang kreativitas itu hadir dalam keterbatasan, Pak. Ya, baik, sepakat. Ya, pemirsa, masih di Ronnie Times untuk kesempatan kali ini, dan kita masih berdiskusi dengan Ketua Umum TSDI, Eris Mundandar, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, dan kemudian juga Pak Icaf Sarkomi. Beliau merupakan mantan Direktur Teknik TVRI. Dan kenapa kita undang mereka berdua? Karena
sangat tidak adil ketika kita bisa menyoroti diri kita sendiri. Kenapa nggak kita undang perwakilan dari TVRI yang saat ini ada? Ya, bagaimana dia akan menilai dirinya sendiri? Karena untuk melihat tengkuk kita harus membutuhkan cermin. Dan yang kita undang saat ini adalah cermin-cermin itu, gitu ya. Jadi mereka kita bisa melihat tengkuk kita karena ada yang menyoroti dari sisi lain, dan itu cermin. Baik, saya kembali ke Pak Icaf. Pak Icaf, oke, kita hentikan perdebatan tentang anggaran, konten, dan lain sebagainya. Saya ingin tanya kesiapan, sebenarnya ini pertanyaan klise ya. Sebenarnya pertanyaan klise saya ini ke Pak Icaf. Ketika Anda menjabat sebagai Direktur Teknik TVRI, Anda kan sudah beberapa waktu lalu dalam program talk show kita, Pak Icaf mengatakan bahwa kalau tidak salah terakhir itu ada 148 dari 118, kemudian bisa ke 148, dan kemudian Pak Icaf selesai purna tugas pada saat itu, gitu kan. Nah, jumlah yang sedemikian banyak itu bisakah nanti kembali mengangkat TVRI sebagai salah satu tontonan atau salah satu televisi yang masuk dalam jajaran lembaga penyiaran yang paling sering ditonton, gitu loh. Jadi apakah bisa mengembalikan status TVRI seperti pada saat dulu TV swasta belum terlalu banyak kan, gitu kan, masih jadi primadona? Mampukah TVRI dengan sedemikian banyak pemancar digitalnya, kalau nggak salah ada 148 pemancar digital, dan ini diadakan pada saat Pak Icaf berkuasa di dalam sebagai seorang tirani di dalam, gitu kan. Ini 148 itu luar biasa, gitu kan. Mampukah 148 pemancar digital ini mengangkat kembali harkat dan martabat TVRI untuk bersaing dengan televisi-televisi pendatang baru, anggota PSDI lah misalnya, ada 68 TV. Sebagai rumah besar, mampukah TVRI menjadi mercusuar, Pak Icaf? Perspektif Pak Icaf gimana? Ya kalau kembali lagi, Kak, kita mau diskusi konten atau kita mau diskusi apa? Kalau konten kembali lagi ke yang tadi kan masalahnya. Kalau konten itu tinggal adalah komitmen pimpinan. Karena saya pernah merasakan tidak punya uang, tadi saya bilang. Saya cuma punya anggaran 2 miliar. Ya kan? Jadi setiap hari saya cuma punya uang 5 juta. Tapi layar saya mesti bagus. Ya kan? Jadi jalan keluarnya bagaimana ya, susah juga saya cerita panjang tapi saya bisa mendapatkan kekurangan itu, saya bisa dapatkan gitu kira-kira. Nah itu kembali lagi saya tidak bisa bilang saya pintar, enggak. Ini bukan persoalan kecerdasan atau apa, lebih kepada persoalan komitmen. Itu kalau bicara konten, ya kan. Tapi kalau bicara dia yang sekarang pemilik jaringan terbesar digital, ya. Nah, saya berpikirnya seperti itu. Ketika saya tidak bisa berpikir bagaimana konten untuk diperbaiki, maka saya mencoba melihat peran yang lain. Peran yang lain itu adalah ketika saya menemukan itu loh, ATSDI berkumpul ngelilingin saya gitu, berapi-api dengan kacamata, dengan berkaca-kaca gitu, bahwa TVRI akan tegak. Maksudnya pada saat itu sekumpulan orang-orang ATSDI datang dengan menghibah-hibah gitu ya, meminta pertolongan Pak Icaf gitu kan? Bukan. Tidak mengatakan menghibah-hibah, tidak. Anda juga salah sih kadang-kadang. Yang begitu bilang mohon gitu. Tidak juga. Cuman memang matanya berbinar tiba-tiba seperti ada kehidupan baru. Saya bisa lihat setelah Pak Icaf menerima mereka dan setelah ada pemberitahuan bahwa ini seperti ini, baru mereka berbinar-binar gitu ya. Saya cuma bilang waktu itu kan isunya mau uji coba si digital di 3 lokasi. Saya bilang, kenapa harus cuma 3 lokasi? Masih ingat nggak itu? Ya, kenapa tidak ada di 29 ibu kota provinsi dicoba? Kenapa? Tanggal 26 Agustus 2016 saya akan declare TVRI siap penyiaran digital di 29 ibu kota provinsi. Kenapa harus uji coba cuma 3 lokasi? Akan gitu. Habis itu saya dikerubungin kan. Nah, pada saat yang sesi memohon-mohon tadi ya dari ATSDI ya Pak Icaf ya. Saya tidak mengatakan mereka memohon, tapi saya melihat bahwa
mereka ada harapan kehidupan gitu. Ya, Sehingga keluar kata spontan saya, jangan khawatir Dek, saya kan bapakmu, itu rumah besarmu, kamu bisa hidup di sana. Kan Oke. gitu kira-kira. Sekarang kita tarik ke realitas sekarang Pak Icaf ya. Ketika TVRI menjadi salah satu penyelenggara MUX gitu kan. Ternyata, nah ini realita yang terjadi saat ini ya. Informasi yang kami dapat harganya mahal sekali TVRI ini. MUX, sewa MUX-nya kan gitu kan. Ini saya ingin Pak Icaf jujur, karena Pak Icaf sudah berada di luar lingkaran. Saya yakin Pak Icaf lebih berani ngomong gitu kan, menyoroti kondisi yang terjadi di dalam gitu kan, apakah persaingan bagian per bagian atau bagaimana. Tapi yang jelas sewa MUX TVRI mahal gitu kan, dan ini sempat dikeluhkan oleh beberapa, tidak hanya anggota TSDI tapi TV-TV yang lain yang akan muncul. Padahal tadi Pak Icaf mengatakan bahwa kualitas dari pemancar-pemancar TVRI bagus-bagus dan sebenarnya siap digunakan dengan kondisi apapun. Artinya kan tidak perlu mahal gitu kan. Pak Icaf, ada apa sebenarnya dengan kondisi seperti ini? Kenapa TVRI seperti berubah? Jadi yang rumah besar sekarang menjadi rumah kecil yang eksklusif dan mahal gitu loh. Dan ada kepentingan-kepentingan lain yang berada di dalam situ. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau dalam perspektif Pak Icaf gimana nih? Ya kalau saya begini, TVRI itu kan pasti tidak akan bisa menentukan sendiri harganya. Dia pasti akan melalui konsultasi Kementerian Keuangan, DPR, ya kan? Itu pasti. Makanya saya bilang sama Anda dulu, ketentuan itu pasti akan ada tim yang menetapkan harga itu. Tidak TVRI nggak bisa karena dia akan menjadi pemasukan negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana olah komunikasinya dengan para pemilik kebijakan, gitu loh. Jadi kalau mereka misalnya sadar rumah bangsa, sekarang saya kembali tanya deh, ya kan? Sekarang kita kembali tanya aja sekarang. Sejauh mana sih yang menyadari posisi TVRI sebagai TV publik? Sejauh mana sih yang menyadari TVRI itu menjalankan perintah Undang-Undang Dasar? Tapi pada faktanya saya sendiri mengalami, misalnya gini, di daerah saya sebagai kepala stasiun, ada program yang kami diundang untuk ikut lelang. Padahal kami alat kerja negara untuk menyiarkan kebutuhan dari pemerintah. Tapi kami harus ikut lelang. Yang persoalannya adalah, kalau saya melihat, ini yang nggak fairnya kalian yang di swasta juga. Kami tidak boleh beriklan, satu. Ya kan? Sudah itu, ternyata yang direbutin itu juga ikannya. Kalau emang begitu silakan beriklan, silakan, kami nggak usah beriklan. Tapi kita bagi segmentasinya. TVRI itu gunanya untuk ini, Anda yang lain, gitu loh. Ini enggak, ternyata berebut ikan yang sama. Oke. Sampai baik. akhirnya alasan Kepres kami harus lelang. Ya kalau lelang kami mundur lah. Kenapa? Ya kami nggak bisa bernegosiasi aja nggak bisa. Ya, baik, Pak Iris. Jadi ya. ini apa namanya, TVRI kondisinya seperti ini, memprihatinkan seperti ini karena salah dari TV swasta juga gitu ya, yang selalu protes ketika TVRI beriklan gitu kan. Jadi dan celakanya putaran iklannya juga di situ-situ aja gitu loh. Jadi mau mencoba cara hidup ya kan, tapi rumahnya dikunci gembok. Tapi begitu dia mulain publik yang menuntut, ini rumah kok tutup pagar melulu sih, kan gitu. Ya, kalau saya katakan begini nanti bela diri lagi. Tapi itu jadi sekian panjang. Pak Iris itu katanya peran TV swasta juga gitu loh. Ya, mana katanya mau debat? Ayo kita debat sekarang. Enggak, katanya peran Anda swasta muncul dari TV swasta gitu loh. Sebelum Anda muncul,
Sementara TVRI kan jelas-jelas dapat subsidi dari negara gitu kan, APBN operasional. Jangan bicara begitu. Kenapa masih mempermasalahkan nggak bisa beriklan dan sebagainya? TV swasta kan nggak dapat subsidi apapun dari pemerintah, dari negara. Pak Iris seolah-olah TV swasta jadi dalam tanda kutip sebagai penyebab TVRI nggak bisa maju karena nggak boleh beriklan. Gimana, Pak Iris? Sebentar, saya bicara dulu. Ya, saya tanya nih, TV Inspira, ya, berapa jam Anda siaran? 20 jam per hari. ya. Oke, saya cuma 4 jam di Medan. Ya, uang saya 5 juta per hari. Anda bisa nggak? Tapi itu kan dulu Pak Icaf. Sekarang itu kan dulu kan, ketika Pak Icaf jadi kepala stasiun di sana, eranya berubah, kondisi dolar juga berubah. 5 juta pada saat itu sama dengan sampai 100 juta kan? Amount-nya itu tidak pernah berubah sampai sekarang, bro. Nggak, artinya bahwa dolarnya berbeda, rupiah pada saat itu berbeda. 5 Ente juta tahu itu. nggak jumlah anggaran TVRI itu jumlah anggaran yang sebelum terjadi reformasi. Sebentar, Pak Iris, gimana nih? Ini TV swasta memberikan kontribusi TVRI jadi terbelakang loh. Gimana nih? Ya. TVR tidak begitu juga. Jadi jangan cuma tanyakan protesnya, tapi sekarang tanyaan saya begitu sama Iris. Bentar Pak Icaf. Saya ingin dengar dulu nih. Saya ingin dengar Pak Iris dulu nih. Gimana Pak Iris? Ya, tapi Pak Icaf, bukankah TVRI juga sekarang boleh beriklan kan? Lah iya, kalau laporan terakhir di rapat di DPR, TVRI itu sekarang sudah mulai menghasilkan 2 kali dari budget yang tersedia. Ya, dari iklan ya, bukan dari pembayaran MUK ya. Ya nggak tahu juga, saya kan nggak tahu persis dari iklan atau apa. Nah sekarang dari iklan, sekarang dari iklan. Dulu sebentar, Pak Icaf. Pak Icaf terakhir kali melihat TVRI kapan? Sekarang jangan dulu ini. Sekarang saya tanya. Anda Inspira itu TV ATSDI itu mudah nggak bisa muncul sekarang? Agak sulit karena MUK-nya juga susah ya Pak Iris ya. MUK-nya mahal ya. Atau untuk muncul nafasnya mesti tersengal-sengal, gali lubang ditutup di sana, gali lubang sini tutup sana. Iya, sejak kita lakukan proses uji coba 2016 lalu, itu tajuknya uji coba, tetap kita bayar MUX-nya ke TVRI gitu kan. Bayangkan 4 tahun kurang lebih kita membayar MUX tanpa boleh beriklan, Pak Cap, gitu kan. Sebagai newcomer, kemudian juga dibayang-bayangi oleh ketidakpastian regulasi pada saat itu, kita masih punya semangat untuk memasuki era televisi digital ini. Bagi saya sebenarnya bukan soal gratis atau apalah kepada TVRI, justru teman-teman ATSD itu ingin membesarkan lembaga penyiaran publik ini, TVRI gitu kan. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Roni bahwa harga MUK dan sebagainya, dalam beberapa kali pertemuan saya selalu menyampaikan kepada direksi TVRI, oke lah, harga MUX itu memang ditetapkan oleh pemerintah, ada standarnya, ada rumusnya gitu kan. Ada rumusnya, ada batas atas, batas bawahnya. Nah, kita hanya minta bahwa sebelum analog switch off 2 November 2022 itu ya dikasihlah gitu kan harga diskon yang bisa yang kita sama-sama lah gitu kan, seperti itu. Di saat kita juga memberikan kesempatan kepada TVRI untuk meningkatkan service level agreement-nya gitu kan. Jadi kalau service level agreement sekarang masih terus ditata, dikelola, kemudian harganya adalah harga yang asli gitu kan, ya itu yang kita kritisi gitu kan. Bukan soal mahal atau tidak mahal, karena kalau berbicara alat itu kan saya dapat informasi alat TVRI jauh lebih bagus, lebih branded gitu kan, branded dibandingkan dengan yang lainnya gitu kan. Tapi kembali lagi ke Pak Icap tadi bilang, Pak Icap mengkritisi masalah leadership, masalah SDM dan lain sebagainya. Ini yang jadi tantangan terbesar gitu kan. Ini tantangan terbesar.
ATSDI nggak mau kok mengemis-ngemis, menghibah-hibah gratis lain sebagainya, enggak gitu kan. Justru kita ingin membesarkan TVRI ini, tapi yuk kita sama-sama gitu kan. Saya sampai bilang pada pertemuan itu, pasca 2 November 2022, ya silahkan saja kalau mau harganya sesuai dengan rumusan itu gitu kan. Sesuai dengan rumusan itu. Misalkan sekarang Jabodetabek 49 juta gitu kan. Kemudian Bandung 26 juta gitu kan. Itu kan angka itu berasal dari rumus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kan juga ada semacam pengecualian barangkali, relaksasi lah di zaman pandemi COVID-19 seperti ini gitu kan, di mana media pun juga terimbas oleh pandemi COVID-19 ini. Anggaplah saya waktu itu mengirim surat, bisa nggak ini diskon 50 atau 60% minimal harga produksinya saja dulu lah gitu kan. Jangan bicara margin dari harga MOOCs ini gitu kan. Jadi jangan sampai orang membangun harga MOOC ini menjadi bisnis tersendiri yang harus ditutupi dalam kurun waktu 4 sampai 5 tahun break even point-nya gitu kan. Nah, ini kan jadi berat juga bagi kita gitu kan. Jangan sampai nanti era TV digital, diversity of content, karena harga MOOC-nya mahal, ya keberagaman konten jadi tidak ada gitu. Gitu Pak Ica. Pak Ica gimana Pak Ica menanggapi apa yang disampaikan Pak Iris tadi? Ya, saya tetap pada sikapnya seperti ini. TVRI tetap bukan penentu sendirian. Ya, saya sepakat itu Pak Ica. Dari sisi harga. Hanya barangkali yang diperlukan adalah spirit komunikasi terhadap posisi ini. Ya kan? Spirit komunikasi terhadap posisi ini dengan para stakeholder itu bicaranya apa awalnya? Kalau bicaranya konteksnya bisnis, menurut saya kekeliruan. Menurut saya. Kenapa? Kalau dia pada fungsi negara, maka TVRI itu seharusnya mampu membangun benefit. Bukan membangun profit. Kalau profit pasti tidak bisa membangun benefit. Saya selalu begitu kan. Kalau profit tidak akan pernah bisa membangun benefit. Tapi benefit pasti menyediakan profit. Itu pengalaman, saya bisa ngomong itu karena pengalaman. Di depan benefit itu saya justru mendapatkan banyak kegiatan yang bisa diolah menjadi profit. Tapi benefit, jadi TVRI sebetulnya benefitnya adalah menyediakan dunia usaha televisi hidup. Pak Ica ingin menyatakan bahwa kepemimpinan sekarang atau mereka yang di dalam TVRI sekarang ini adalah mereka. Itu kan kata saya tidak menyindirkan pemimpin atau bukan. Saya sekarang safrullah gitu loh. Bukan pemimpin saya cuma mengatakan. Artinya Pak Ica ingin menyampaikan bahwa TVRI sekarang lagi salah urus gitu ya, atau bisa salah asuh gitu. Belum tentu juga. Saya tidak mengatakan TVRI salah urus. Ya tidak, saya tidak mengatakan salah urus. Misalnya tadi. Tapi tadi banyak sekali Pak Ecaf kecewa dengan model-model kepemimpinan dan gaya komunikasi yang tidak begitu bagus dengan pihak eksternal dari TVRI. Pak Ecaf tadi bicara masa pandemi mbok ya ada diskon. Kalau buku negara itu idah penerimaan tetap, TVRI nggak seenaknya bisa motong. Karena urusannya nanti saya pun di penjara. Berani-berani motong. Fix semuanya. Kalau sudah dihitungnya 100 ya sudah, jangan coba-coba lu ngasih diskon. Itu satu kesulitan TVRI sebagai lembaga negara. Ya kan? Nggak ada dia bermain diskon. Kalaupun ada semacam bonus, bonusnya bukan uang, pelayanan atau apalah gitu ya. Tapi tadi kembali lagi, kalau itu saya nggak bisa turut campur lah kalau persoalan diskon masa pandemi dan segala macam. Nah kalau udah begitu pemimpinnya cuma satu yang bisa menetapkan itu. Ya, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini Pak Icaf sampai TVRI kondisinya jadi seperti lembaga yang kapital gitu kan? Ini menurut Pak Icaf siapa yang bertanggung jawab? Ya kalau saya kan dulu kan begitu. Kalau TVRI sendiri kan berarti TVRI kan dulu saya pernah bilang kalau saya menentukan ini, saya menentukan itu, berarti saya jadi Menteri Keuangan. Pak Icaf, siapa yang bertanggung jawab di TVRI sampai akhirnya jadi seperti ini gitu dalam perspektifnya Pak Icaf? Iya kalau perspektif susah saya menjawab perspektifnya kemana larinya.
Yeah. Susah, karena TVRI itu tidak sendirian. Ya. Tidak sendiri. Ya, baik. Pak Icaf. Di meja politik aja dia bisa dihantam. Di sidang di hearing DPR juga bisa digoyang. Loh, ini saya bicara apa adanya aja. Oke. Orang saya nggak pernah. Pak Orang Icaf, saya itu nggak. apakah artinya Pak Icaf ini menyesalkan gitu ya? Enggak, saya nggak pernah menyesal. Kenapa? Saya nggak pernah menyesal. Enggak. Dalam artian begini, ini TVRI salah urus gitu kan? Ini betul seperti itu atau gimana Pak Icaf? Dibandingkan dengan ketika eranya Pak Icaf dulu gitu kan, TVRI di usia yang ke-59 tahun ini apakah ada indikasi salah urus atau gaya komunikasi yang mungkin sangat berbeda dengan ketika masa kepemimpinan Pak Icaf ketika Pak Icaf ada di dalam? Saya tidak berani mengatakan itu karena terus terang saya sudah tutup buku. Saya tidak pernah memandang. Artinya Pak Icaf udah nggak peduli dengan TVRI ya Pak Icaf ya? Bukan tidak peduli, saya paling pun kalau saya cerita riwayat dulu. Riwayatku dulu. Saya nggak mau bicara. Nah, iya, sekarang saya nggak mau bicara riwayat orang, cuman saya memberikan sebuah kias aja. Oke, baik. Apa yang saya pikirkan gitu. Baik. Saya ingin menyudahi perdebatan yang ini ya. Saya ingin menarik ke digital, Pak Icaf, ke digital. Ya. TVRI ini tadi disampaikan Ketua Umum SDI, Pak Iris Munandar, bahwa TVRI ini paling lembaga penyiaran publik yang paling siap. Karena memang seluruh instrumen digitalnya bisa menjangkau sampai ke pelosok negeri, daerah terpencil pun TVRI bisa gitu kan. Nah, lagi-lagi nih Pak Icaf. Saya ingin penilaian Pak Icaf gitu ya, selaku mantan direktur teknik yang paham sekali kekuatan perangkat digital dari TVRI sendiri, Pak Icaf. Mampukah, apalagi TVRI ini salah satu penyelenggara MUX ya, yang sangat artinya sangat diharapkan gitu kan oleh TV-TV pendatang baru. Itu kan termasuk anggota TSDI yang ada di pelosok-pelosok yang juga ingin bersiaran di sana. Apakah nanti masih bisa compare, dia masih bisa berdaya Pak Icaf di tengah kondisi sumber daya manusia yang Pak Icaf tadi katakan sumber daya manusianya juga begitu aja gitu kan. Apakah nanti mampu memberikan yang terbaik nih pemancar TVRI? Karena kan pemancar itu kan ada sumber daya manusianya kan, ada orangnya yang menjalankan orangnya. Gitu kan. Ketika semua berharap pada TVRI, sementara sumber daya manusianya tadi Pak Icaf mengatakan sumber daya manusia TVRI nggak begitu kompeten gitu kan. Gimana nih? Bisa bicara nggak begitu kompeten. Saya ralat ya. Saya tidak pernah bicara tidak kompeten. Kalau saya mengatakan karyawan saya tidak ada yang tidak kompeten. Kenapa? Karena seluruh pekerjaan saya dibereskan oleh mereka. Artinya Pak Icaf tidak pernah bekerja sendiri ya, mengerjain sendiri gitu ya, dibereskan sama Contohnya, dalam 3 tahun saya bisa mengumpulkan 116 pemancar digital. Iya kan? Ya. Nah persoalannya, kalau Anda tanya saya, memang sudah selayaknya manajemen yang menangani pemancar itu dalam tugasnya sebagai pengendali multiplexer, harusnya kalau saya dulu sudah direncanakan untuk akan saya buat khusus organisasinya, nggak boleh yang lain dia, ya kan? Atau alternatifnya outsource, ya kan? Itu kata saya, ya kan? Dibentuk benar-benar ada timnya, ya kan, betul-betul dia hanya hidup mati di situ, ngurusin pemancarnya, fokus di situ ya, ngurusin layarnya, ngurusin layanannya sebagai menjamin SLA-nya gitu kan. Saya udah rencana begitu dulu. Tapi keburu dikeluarkan gitu. Keburu pensiun gitu ya Pak Icaf ya. Ya, saya keburu pensiun, udah pasti pensiun. Nah, jadi kalau saya
Ya kan, kalau saya seperti itu, organisasi itu harus ada betul-betul hanya menangani, menjamin SLA tadi. Ada satu hal yang saya harus terbuka. Pada saat awal pengadaan pemancar digital itu, pada saat saya itu di periode 2014-2017, saya akui bahwa saya belum sempat berpikir masalah sistem redundant. Karena yang penting saya dapat dulu barangnya, ya kan. Sistem redundant itu akan secara pelan-pelan diadakan. Harusnya kan begitu. Kemarin saya dengar dari Jogja itu yang keluar kerusakannya di MUX. Harusnya kan ada MUX cadangan, ya kan. Tapi kalau itu saya nggak bisa jawab karena kekuatan TVRI hanya mampu memperbanyak lokasi untuk segera mendapatkan kesempatan menyebarkan coverage siaran, namun sistem redundantnya memang belum tersedia karena biayanya kan 2 kali lipat itu. Oke. Untuk Baik. Nah, jadi memang ada masa untuk mempersiapkan itu. Jadi kalau yang mau bergabung mungkin kalau saya harus terbuka begini loh kondisi kita untuk saat ini, tapi kita targetkan sekian tahun kita siap. Oke, baik. Ya artinya bahwa sekarang tidak terencana dengan bagus gitu ya Pak Icap ya, dibandingkan dengan ketika mengorganize sebagai untuk rencana mengorganisnya ya harus bisa dong. Oke. Kalau saya ditanya Pak Icap yakin nggak? Yakin. Saya nggak pernah nggak yakin. Orang buktinya 3 tahun saya bisa 116 pemancar. Oke. Pak Iris, realita yang seperti ini yang terjadi di TVRI, saya tidak mengatakan di tengah keterbatasan ya, karena TVRI ini selalu disuplai oleh pemerintah dengan dalih apapun, keterbatasan dan lain sebagainya, tapi subsidi dari negara ada. Nah, ATSDI melihatnya gimana nih? Nanti dalam era persaingan yang akan datang ya, terutama kalau tadi permasalahan-permasalahan MUX yang mahal dan lain sebagainya kita tinggalin dulu nih. Tapi yang jelas apakah nanti TVRI dalam perspektifnya ATSDI ini ya akan bisa menjadi mitra yang baik atau justru merontokkan ATSDI gitu kan, TV-TV ATSDI, karena dengan berbagai jalan sewa book yang mahal, jadi ada upaya-upaya yang diduga kesengajaan gitu kan, biar ATSDI ini tidak muncul ke permukaan. Ini teman-teman ATSDI gimana nih Pak Iris? Ya, dari sudut pandang ATSDI kita tetap berpikir bahwa TVRI itu adalah televisi kita semua. Rumah besar yang tadi disampaikan oleh Pak Icap itu tidak akan pernah luntur dari semangat perjalanan kita di era televisi digital ini, gitu kan Pak Roni. Jadi bagi kita ini kan rasa cinta kita yang begitu besar kepada TVRI, agar TVRI itu punya eksistensi, punya marwahnya luar biasa gitu kan, wibawanya luar biasa di mata masyarakat. Ini yang tetap harus kita jaga. Sebagai orang industri swasta, memiliki televisi swasta, tidak mesti harus melunturkan atau menghapus perjuangan kita untuk membesarkan lembaga penyiaran publik ini, enggak gitu kan. Karena pada prinsipnya yang punya televisi Republik Indonesia itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Ya, rakyat Indonesia. Adalah Eris Munandar, Pak Icap, Roni dan lain sebagainya. Dan ini yang harus kita jaga bersama gitu kan. Jadi kalau ada kritik lain sebagainya kepada TVRI, itu harus dimaknai sebagai vitamin agar TVRI tidak berada di zona nyaman, terus bergerak gitu kan, beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat, agar eksistensinya tidak tergerus gitu kan oleh perjalanan TV-TV swasta yang akan meningkatkan speednya, kecepatannya gitu kan. Nah jadi saya dan teman-teman masih tetap sangat cinta kepada TVRI, masih menganggap TVRI sebagai rumah besar, bukan sebagai sebuah kompetitor gitu kan. Bahkan berharap untuk penguatan ini, karena waktu itu juga kita pernah bicara sama Pak Icap bahwa ada beberapa program TVRI yang bisa direlay secara bersama-sama gitu kan, karena kan sudut pandang pemirsa kan beda-beda. Misalkan Inspira
meng-guide kaum milenial gitu kan, kemudian lifestyle dan lain sebagainya. Ketika ada program TVRI yang tayang di Inspira, itu kan bisa memanjakan mata dan telinga kaum milenial gitu kan, yang tadinya tidak melirik TVRI gitu kan. Jadi bagi saya sebagai ketua umum, sebagai orang industri swasta LPS ini, TVRI bukan sebuah ancaman, tapi TVRI adalah tetap menjadi rumah besar terutama bagi teman-teman televisi yang ada di ATSDI sebagai newcomer di industri media ini. Baik, terima kasih. Sekaligus ini saya anggap sebagai closing statement ya, karena waktu kita terbatas sekali. Saya ingin ke Pak Icaf. Pak Icaf, closing statement Pak Icaf. Bukannya 2 jam kita. Pak Icaf, closing statement, silakan. Ya. Apa yang dikatakan Pak Eri, saya cuma memberikan saran. Ya, kalau saya, yang setahu saya, TVRI itu tetap rumah besar. Ya, tetap rumah besar. Harapan Anda tadi tetap juga rumah besar. Mungkin Anda juga harus fair. Anda berharap TVRI harus bagaimana, jangan terlalu jauh. Kalau menurut saya cuma satu, tempat nyaman untuk Anda hidup TVRI. Lebih fair. Jadi jangan melambung cerita puja-puji. Kalau saya kan dari dulu kan saya mengajak kalian berkomunikasi seperti itu. Ya kan? TVRI tempat kalian hidup. Kenapa? Kalau yang MUX swasta kalian belum tentu bisa. Kalau bisa kalian memang nggak bisa numpang. Nah, TVRI saya berharap tetap bisa menumpang dan tidak akan memenggal, tidak akan menahan. Dia harus menyediakan itu. Nah, persoalan kemahalan mungkin tolong dilihat bahwa TVRI tidak menjadi pemutus dalam hal itu. Nah, berarti harus ada komunikasi politik, ya kan? Baik di Kementerian Keuangan maupun di meja politik di DPR dan segala macam. Mungkin ATSDI bisa. Saya ingat dulu ATSDI itu begitu semangat dan hebat, bisa kemana-mana bahkan. Ya kan, dan saya harus mengakui juga spiritnya itu saya dapat dari Anda juga pada saat itu. Spirit bagaimana untuk menjamin Anda bisa mendapat tempat, dan saya nggak peduli apapun nasibnya, apakah nanti multiplexer itu banyak. Karena ada suatu pembelajaran di sini bahwa sepanjang pengalaman TVRI sebetulnya yang tidak berani bersaing itu siapa? Yang tidak berani bersaing dengan TVRI itu di mana? Siapa, gitu kan? Sehingga tidak berani bersaing, terus kemudian berusaha mengambil peluang dengan fasilitas, itu bisnis kita. Itu yang profesionalnya Indonesia kan begitu, terbiasa dengan fasilitas, kan gitu, terbiasa dengan berlindung di regulasi, di buku regulasi, gitu kan? Gimana caranya? Semuanya begitu. Nah, itu aja menurut saya, Pak Heris. Apa yang disampaikan tadi, pertanyaan saya sudah dikomunikasikan secara belum. Kalau pesan saya jangan sendirian, beramai-ramailah. Tapi bukan demo. Nanti kita akan lebih komunikasikan Pak Icaf, meskipun beberapa channel komunikasi sudah kita lakukan. Tapi pada prinsipnya bagi kita tetap kita bayar kok Pak Icaf, seperti itu. Ini mah hanya harapan kita saja kalau bicara MUX gitu kan. Ya, mudah-mudahan nanti di 2022 Pak Icaf mencalonkan diri lah jadi direksi TVRI lagi. Kalau membayar ke TVRI itu tetap kita yakinkan dia membayar kepada negara. Ya, baik ya. Pak Icaf, terima kasih banyak, closing statement sudah cukup saya kira. Pak Eris juga terima kasih banyak. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita. 59 tahun usia TVRI memang tidak mudah dan dalam masuk usia atau fase usia matang ya. 59 tahun terlepas dari kelebihan dan kekurangan, TVRI tetap adalah rumah besar bagi kita bangsa Indonesia, rumah besar bagi dunia penyiaran Republik Indonesia, karena munculnya TVRI ini yang menjadi pionir munculnya dunia siaran juga di Republik ini. Saat ini mulai beragam muncul TV-TV swasta dan lain sebagainya, dan sebentar lagi 2 November 2022 analog switch off akan diberlakukan, dan berarti kita akan 100% beralih ke digital yang lebih baik. Dan TVRI tetap memiliki kontribusi yang cukup signifikan karena banyak
penyelenggara siaran atau TV-TV baru ini yang menggunakan MUX TVRI untuk bersiaran, untuk memancarkan saya boleh ralat satu. Saya boleh ralat satu dari Bung Roni tadi ya. Saya tetap mengatakan kualitas SDM TVRI tetap mumpuni. Iya. Jadi Kualitas jangan tetap mumpuni, gitu kan? Tetap. Saya tidak pernah ada khawatir dengan mereka. Jadi sudah diralat, gitu kan? Jadi tergantung pemimpinnya aja bisa memberdayakan mereka atau tidak. Betul. Baik, Pak Icaf, terima kasih banyak. Ya, pemirsa, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Icaf, atau pasti teman-teman juga kenal ya, apalagi dunia penyiaran dengan Pak Syafrullah, gitu kan. Kita memang manggilnya beliau Pak Icaf karena ada kedekatan tersendiri antara Pak Icaf ini dengan teman-teman TV swasta, terutama teman-teman dari ATSDI. Karena Pak Icaf ini masuk dalam gerbong pendobrak digitalisasi media penyiaran di Republik Indonesia. Pak Eris, terima kasih banyak waktunya, Ketua Umum ATSDI yang selalu konsisten dengan. Sama-sama Pak Eris. Ya. Tetap semangat. Tetap semangat Pak Icaf. Tetap semangat Pak Icaf. Ya. 2022 jadi direksi Pak Icaf. Baik, kita tunggu kiprah Pak Icaf nanti karena akan seru lagi nih 2022 ya. Baik, pemirsa, demikian tadi Roni Times. Terima kasih juga atas dukungan Anda ketika Roni Times berhasil masuk dalam jajaran 10 besar karya terbaik yang diadakan oleh Pertamina, dan program Roni Times masuk dalam 10 besar nasional talk show untuk podcast challenge dari virtual challenge Pertamina. Terima kasih dan tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan mencuci tangan pakai sabun, serta kalau tidak perlu untuk keluar rumah, mending di rumah saja dulu sampai kondisi benar-benar kondusif untuk kita semuanya. Saya Roni, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.